Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan, kelas 11 OTKP. Dalam video ini, materi yang dibahas yaitu mengenai kebijakan pengelolaan keuangan. B. Kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan kita pilah menjadi 3 pengertian, yaitu yang pertama adalah kebijakan, kedua adalah pengelolaan keuangan, dan yang ketiga adalah kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama, pengertian kebijakan. Menurut Marbun 2007 mengatakan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis besar dan juga dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau juga organisasi, pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau juga maksud sebagai dasar pedoman dalam pencapaian sasaran. Yang kedua, pengertian pengelolaan keuangan, yaitu segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban atau pelaporan terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi, organisasi, atau perorangan pada waktu tertentu. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan keuangan, yaitu kebijakan yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi badan usaha atau masyarakat. Selain itu juga, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis karena hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya dampak sektor keuangan bagi sehatnya usaha atau bagi kehidupan sebuah bangsa. Kesimpulannya bahwa kebijakan pengelolaan keuangan adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah, badan usaha atau perusahaan untuk menyehatkan keuangannya, sehingga pelaporan keuangan itu dapat dilakukan dengan sebaik-baik mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kita masuk dalam macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu mencari dana. Mencari dana yaitu bisa melalui pinjaman bank, koperasi, investasi, dan lain-lain. Ini biasanya dilakukan oleh suatu badan usaha atau perusahaan. Sedangkan pinjaman luar negeri, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, biasanya ini dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Selanjutnya, mengelola dana. Mengelola dana harus dengan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan, fokus pada usaha, kurangi utang, melakukan konsultasi, monitoring, pengawasan, membuat buku kas, dan pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah mengelola aset. Aset dapat dibagi atas dua bagian, yaitu aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset bergerak contohnya seperti kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor. Sedangkan aset yang tidak bergerak contohnya seperti tanah, gedung, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengelola aset perlu adanya sumber daya manusia yang mampu untuk mencatat, memelihara aset-aset perusahaan atau aset-aset suatu negara, dan mampu untuk memilah aset mana yang bisa digunakan maupun aset yang tidak bisa digunakan. Aset yang sudah tidak bisa digunakan secepat mungkin untuk dimusnahkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama, kebijakan dibuat oleh pihak yang terkait dengan keuangan. Dan yang kedua, kebijakan dapat diterima oleh semua pihak. Ketiga, kebijakan tidak merugikan semua aktivitas kegiatan pengelolaan keuangan. Dan yang keempat, kebijakan bersifat transparan. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan keuangan terdiri dari pembuatan anggaran atau budgeting,
Kedua, pembukuan atau accounting. Ketiga, pemeriksaan keuangan atau auditing. Dan yang keempat, pembelian dan persediaan. Demikian materi yang dibahas dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian, khususnya anak-anak dalam kompetensi kalian otomatisasi tata kelola keuangan.